Yaitu ini. Kalian tahu ini? Ini adalah tembak seperti inilah kira-kira. Jempol ya, temukan seperti ini. Bos, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya biar gua bisa melaku-melaku, mangan-mangan, dan molor terus. Tonton video ini sampai habis, bos, karena semuanya itu gratis. Tis. Thank you, bos. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Steve melaku-melaku. Udah lama nggak bikin video. Kali ini saya bikin video di rumah saja karena sekarang lagi proses PPKM. Oke. Dan di episode kali ini saya sebenarnya tadi lagi bongkar gudang yang ada di rumah, dan ternyata saya menemukan mainan-mainan jadul. Nah, sebenarnya mainan jadul ini saya review, saya beli itu harusnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya beli buat review di YouTube. Tapi entah mungkin karena kesibukan, kelupaan, jadi masuk gudang. Tapi untungnya yang udah di review itu makanan-makanan jadul. Videonya saya bikin 5 tahun yang lalu, makanan-makanan jadul. Seperti apa? Kita cek reviewnya di video makanan jadul ini. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview mainan jadul yang pada era tahun 90-an, masa kecilnya pasti tahu, yaitu ini. Kalian tahu ini? Ini adalah kelereng. Ya betul, kelereng. Kelereng atau gundu, atau kalau di daerah saya sih namanya itu stin, mainan stinan ini ya. Oke, kalau kalian masih ingat mainan ini dan tahu cara mainnya, silakan komen di bawah ini. Dan sekarang yang saya ingin bahas yaitu jenis-jenis dari kelereng ya. Kelereng itu setahu saya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 jenis kelereng kali ya yang saya tahu ya. Yang pertama yaitu kelereng yang biasa tuh, atau yang disebut kelereng mata kucing. Gambarnya seperti ini. Oke, yang kedua yaitu kelereng blonde atau kelereng susu. Kalau saya di daerah saya sih sebutnya blonde, tapi ini umumnya orang taunya kelereng susu yang warnanya putih. Gambarnya seperti ini. Oke, yang ketiga yaitu kelereng planet. Kalau di waktu kecil saya nyebutnya kelereng planet, tapi itu kalau umumnya orang taunya kelereng kristal. Kelereng kristal tuh gambarnya seperti ini. Oke, yang kelima yaitu kelereng berlian. Kelereng berlian tuh paling bagus menurut saya dalamnya. Itu jarang sekali menemukan kelereng berlian waktu saya kecil. Tapi ini sekarang saya dapetin kelereng berlian kayak gini. Oke, kalau lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Nah, kalian udah tahu jenis-jenis kelereng. Dan kalian masih ingat nggak bagaimana cara mainkan kelereng? Oke, pertama mungkin anak-anak sekarang belum tahu cara mainnya ya. Sekarang lebih main gadget ya. Ini main kelereng. Cara mainnya yaitu jari tengah sama jari jempol ya. Temukan seperti ini. Kelereng diletakkan seperti ini. Uts, sambil jatuh. Jempol ya,
bukan seperti ini. Jempol ya, kita bukan seperti ini. Oke, seperti ini, pegang gini, langsung kita incer, tes, ini dilepas, tes, kelereng menuju sasaran. Oke, cara mainnya sih waktu saya kecil sih sebenarnya yaitu seperti ini. Kita bikin satu lubang kecil, lubang segini ya kira-kira, lubang segini. Kita main, bisa bertiga, berempat atau berlima terserah. Kita main pertama, lempar dulu kelerengnya, set. Yang paling mendekatin lingkaran, dia mulai pertama menembak musuh-musuhnya, dan kalau kelereng lawan masuk ke dalam lubang, itu menjadi milik kita dan kita menang. Dan begitu seterusnya sampai kalian jadi pemenang terakhirnya. Itu kalau permainan saya. Nah, kalau saya baca di internet ternyata permainannya sekarang beda sama daerah saya yang main kelerengnya ya. Coba saya bacain ya. Oke, sebentar. Oke guys, saya bacain ini, saya dapat dari Chrome cara bermain kelereng. Oke, cara bermain kelereng itu yaitu cari tanah berpasir atau tanah datar, aspal juga boleh, yang penting datar, jangan bergelonjal, soalnya kalau bergelonjal susah mainnya. Oke, pertama gambar lingkaran kecil di tanah, gambar lingkaran kecil di tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng. Semua anak tuh berarti berapa pemain, misal 5 pemain ya 5 pemain, 4 pemain berarti 4 kelereng, 5 pemain berarti 5 kelereng, gitu seterusnya. Menaruh menaruh sebutir kelereng di dalam lingkaran tersebut. Lalu semua anak-anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran di belakang sebuah garis. Jadi bikin garis di belakang lingkaran, anak-anak berdiri di sana. Secara bergantian lemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Jadi kita ada kelereng lain, cadangan yang lain, kita pegang terus kita lemparkan supaya mendekatin ke lingkaran tersebut, ya kan? Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh bermain lebih dahulu. Oh, jadi kelereng yang paling jauh dilempar, yang letaknya lebih jauh dari lingkaran, dia yang, oh my god, ada ajan kado. A few minutes later. Oke guys, kita lanjut, saya bacain cara bermain kelereng. Tadi sampai anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main lebih dahulu. Oke, jadi kita lempar kelereng, dan kelerengnya kalau letaknya posisinya paling jauh dari lingkaran, dia yang berhak untuk main lebih dahulu, gitu kan. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang. Jadi yang letaknya paling jauh dari lingkaran mulai sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran. Oh, jadi dia menembakkan seperti ini menembakkan yang ada di dalam lingkaran, ditembak, ces, gitu kan, ditembak seperti inilah kira-kira gambarnya. Dalam lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng dalam lingkaran. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Oh, jadi kalau kena keluar dari lingkaran, dia boleh memiliki kelereng tersebut. Oke. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran. Kalau tidak, maka anak yang memilikinya akan kehilangan kelereng tersebut. I don't give a fuck. Harus kehilangan. Pemenang adalah anak yang mengumpulkan kelereng. Oh, jadi paling banyak-banyakan mengumpulkan kelereng, dialah pemenangnya. Oke. Begitu cara bermain kelereng era 90-an. Ternyata bermain kelereng ini memiliki fungsi, yaitu permainan kelereng dapat melatih keterampilan motorik. Wah, ini sebenarnya bagus ya buat anak-anak
anak-anak kita yang masih bertumbuh, mengalami masa pertumbuhan. Ini bagus buat mengasah keterampilan motorik, melatih kemampuan berpikir kognitif, kemampuan berhitung juga, mengasah keterampilan sosial. Karena kalau bermain kelereng gak seru kalau mainnya sendirian, jadi dia harus bermain bersama teman-temannya, jadi melatih sosial dan melatih anak untuk mengendalikan emosi. Nah ini, jadi kan kalau bermain kelereng terus temennya menang, otomatis kelerengnya dia diambil, kan berarti jangan emosi. Nah itu melatih pengendalian emosi. Bagus juga ya ternyata bermain kelereng. Buat orang tua silakan mencoba mengajarkan permainan kelereng ini kepada anak-anak kalian. Oke, sekian video saya kali ini cara bermain kelereng, mainan jadul. Saksikan, saya masih punya banyak permainan jadul lainnya. Terus saksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih, bye-bye. Oke guys, sekarang